不错。Annyeonghaseyo yorobun, yang artinya halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rap Film. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven episode 132 dan episode 133 ya guys ya. Sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong subscribe-nya tipis-tipis. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, dan waktunya kita meluncur. Melihat kemunculan Tianjun Aula Jiwa benar saja menakutkan guru dan murid ini. Pasalnya mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua Aula Jiwa benar-benar mengirimnya ke tempat ini. Mendapati ucapan barusan, Tianjun Aula Jiwa jelas tidak menghiraukan percakapan mereka, di mana tujuannya datang ke tempat ini selain ingin menjaga Xiao Lao, dia juga bertujuan untuk menangkap Xiao Yan. Bahkan mengingat kunci klan Xiao berada di tangan Xiao Yan. Melihat emosi sang murid semakin menguap, sang guru pun mencoba untuk menenangkan Xiao Yan. Pasalnya, mereka bukanlah lawan seorang Tianjun Aula Jiwa. Oleh sebab itu, ia menyarankan untuk memikirkan rencana lain. Sementara itu, menyadari bahwa kedua orang ini berniat melarikan diri, sang Tianjun lantas mengerahkan sebuah teknik untuk menahannya, sehingga memaksa Xiao Yan menggunakan teknik transformasi api surgawinya. Dan boom, mengetahui tubuh Yao Lao masih sangat lemah, Xiao Yan memintanya untuk masuk ke cincin warisan, sedangkan dirinya akan mencoba segala cara menahan serangan dari sang Tianjun. Meski pada awalnya sang Tianjun Aula Jiwa mengakui bakat Xiao Yan, tapi dikarenakan dia tidak memiliki banyak waktu melawan bocah kemarin sore, Tianjun pun langsung menggunakan teknik pamungkas untuk menekan Xiao Yan, sehingga memaksa Xiao Yan menggunakan teknik 3000 petirnya. Tepat di momen ini, ketika Tianjun Aula Jiwa merasa dirinya sudah di atas awan, bahkan kembali mengagumi kemampuan bertarung Xiao Yan, sang MC tanpa terduga menyiapkan teknik Angry Buddha Lotus Flame-nya untuk memberikan serangan kejutan, dan alhasil meski berada dalam posisi tertekan serta dibuat geram dengan tindakan si Xiao Yan, Tianjun Aula Jiwa secara ugal-ugalan mengerahkan teknik andalannya tangan penghancur bintang untuk menjebak jiwa Xiao Yan. Tapi untungnya saja, berkat kecerdasan Xiao Yan, dia lantas menggunakan teknik Kage Bunshin-nya dan bergegas pergi meninggalkan ruangan. Di sisi lain, saat Xiao Yan sedang sibuk baiwan dengan Tianjun Aula Jiwa, rekan-rekan Xiao Yan dan antek-antek Aula Jiwa masih terus saling serang dan nampak cukup imbang. Dan tiba-tiba Xiao Yan menunjukkan dirinya dan meminta seluruh rekannya untuk cabut karena Yao Lao sudah berhasil dia selamatkan. Sambil menahan serangan para pasukan Aula Jiwa, Zeyan meminta para pasukan semutnya untuk mundur meninggalkan arena pertarungan. Di tengah-tengah aksi melarikan diri, Tianjun Aula Jiwa tiba-tiba saja melepaskan tekniknya. Ruangan spesial menghentikan aksi rombongan Xiao Yan, sehingga mau tidak mau Xiao Yan harus mengurungkan niatnya pergi meninggalkan cabang Aula Jiwa. Melihat kemarahan Tianjun Aula Jiwa, walaupun Xiao Yan bisa mengkombinasikan 4 api surgawi Angry Buddha Lotus Flame, hanya saja dia tidak memiliki waktu menahan pergerakan mereka. Sehingga Peng Xian bersedia membantu Xiao Yan. Mendengar percakapan tersebut, Tianjun Aula Jiwa lantas menyerahkan rekan-rekan Xiao Yan kepada antek-anteknya, sedangkan dirinya akan menangkap Xiao Yan dengan tangannya sendiri. Mendengar perintah barusan, kelima Dojun pun langsung memulai perbangku hantaman.
Sementara itu, meski Tianjun Aula Jiwa bersedia melepaskan Xiaoyan jika ia menyerahkan giok Kaisar Tause, akan tetapi Xiaoyan lantas menolaknya, dan jika memang mampu ambillah sendiri. Gelo, gelo. Merasa kesal mendengarkan penolakan ini, Tianjun Aula Jiwa secara paksa melepaskan tebasan kematian mengakhiri hidup Xiaoyan, sehingga Ziyan langsung bertindak menahan serangan tersebut, dan inilah yang akan terjadi. Lagi dan lagi ketika Tianjun dibuat heran pas kejadian ini, Ziyan ternyata menggunakan teknik transformasi tubuh untuk membantu Xiaoyan melawan Tianjun Aula Jiwa ini. Oleh sebab itu, dia meminta Xiaoyan untuk tetap fokus menggabungkan 4 api surgawinya. Walaupun Tianjun memberikan Ziyan agar tidak ikut campur dalam urusan ini, namun Ziyan justru tidak menghiraukan perkataan tersebut. Bahkan secara barbar berinisiatif melakukan serangan jarak dekat, sehingga terjadilah duel baku hantaman yang mantap pol. Nah, dikarenakan kekuatan Ziyan terlalu OP, bahkan dia juga cukup mendominasi pertarungan jarak dekat sehingga membuat Tianjun Aula Jiwa langsung menggunakan teknik kunci ruang spesial untuk membatasi pergerakan Ziyan. Tapi sayang seribu sayang, Ziyan dengan mudah memblokirnya serta menegaskan bahwa teknik Tianjun Aula Jiwa hanya berada di tingkat keroco, sehingga Ziyan langsung menunjukkan teknik pamungkas yang disebut pukulan Taisu alias naga poit. Menerima serangan telak barusan jelas saja membuat Tianjun Aula Jiwa terkejut-kejut bukan main. Pasalnya, dia sangat penasaran dengan latar belakang Ziyan, tapi di samping itu, melihat Xiaoyan berjuang keras menggabungkan 4 api surgawinya dan kemungkinan bisa membalikan situasi pertarungan. Bahkan, dia juga tidak memiliki banyak waktu untuk menahan Ziyan. Tianjun Aula Jiwa secara nekat melepaskan teknik tangan penghancur bintang untuk menghentikan Xiaoyan. Meskipun di momen ini Ziyan bersemangat menang melawan Tianjun Aula Jiwa, namun karena transformasi tubuh mencapai batasan, dia langsung berubah jadi mode kecil lagi, sehingga membuatnya terjebak di tangan penghancur bintang serta diambang kematian. Tapi nggak disangka-sangka tiba-tiba setelah kejadian tersebut, ketika Xiongzhan menjelaskan kepada Ziyan kalau dia tidak mengerti bisa terlempar ke tempat ini, Tianjun Aula Jiwa justru terkejut dengan fluktuasi 4 api surgawi yang dilakukan oleh Xiaoyan, serta beranggapan hal ini dapat menghancurkan cabang Aula Jiwa, sehingga Tianjun Aula Jiwa berniat menghentikan Xiaoyan. Sementara itu, melihat pergerakan tetua Aula Jiwa, Ziyan segera memerintahkan Xiongzhan menghalau orang tersebut. Kocaknya, meski tindakan Xiongzhan berjalan sesuai perintah dari Ziyan, hanya saja karena dia salah mukul, Tianjun Aula Jiwa justru terpental ke arah Xiaoyan, bahkan membuat Xiaoyan terkena serangan telak oleh Tianjun Aula Jiwa. Hade. Dalam situasi diambang kematian, menyadari inilah waktunya untuk menyeret Tianjun Aula Jiwa tewas bersamanya, Xiaoyan tanpa terduga melepaskan Angry Buddha Lotus Flame-nya membombardir cabang Aula Jiwa dan dua menyala bosku. Terlepas dari kejadian barusan, melihat kondisi tubuh Xiaoyan mengalami luka cukup serius pasca melepaskan Angry Buddha Lotus Flame-nya, bahkan mereka juga tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perbangku hantaman. Peng Xian lantas menyarankan bergegas pergi meninggalkan tempat ini.
Hanya saja belum sempat melangkah, dua Tianjun Aula Jiwa yang bernama He Tianjun dan Bi Tianjun telah menunjukkan dirinya, serta menegaskan bahwa mereka ingin membalaskan kehancuran cabang Aula Jiwa terhadap Xiaoyan. Tak berselang lama, sambil memasang muka yang sedih serta melihat kemunculan dua Tianjun Aula Jiwa, dia harus meminta Be Tianjun dan He Tianjun membunuh Xiaoyan. Bukannya menjawab, He Tianjun malah sempat-sempatnya memarahi dirinya. Pasalnya dengan kemampuan ruang spesial, bagaimana mungkin dia bisa terluka melawan murid Yao Lao. Di sisi lain, menyadari kekuatan dua Tianjun Aula Jiwa terlalu overpower dan kesulitan meloloskan diri, Yi Xian lalu memberikan Ziyan untuk membawa Xiaoyan pergi meninggalkan tempat ini, sedangkan dirinya akan berada di garis pertahanan belakang. Hanya saja Peng Xian meminta Ye Xian untuk menyerahkan urusan kepadanya bersama Ti Jian. Di tengah-tengah perdebatan ini, merasa muak mendengarkan salam perpisahan mereka, Ziyan lalu mengeluarkan esensi darah naga void untuk menciptakan ruang spesial, sehingga dia meminta seluruh rekan-rekannya menunggu perintah darinya. Melihat Ziyan kesulitan membuka ruang spesial dan dihadapkan dengan situasi yang panik, Ti Jian nekat menahan serangan dari dua Tianjun Aula Jiwa. Meski Peng Xian mengkhawatirkan Ti Jian, namun dia meminta Peng Xian untuk tidak mendekati lokasi tersebut, karena untuk membalas budinya terhadap Yao Lao, dirinya bersedia mengorbankan diri. Mengetahui Ti Jian ingin melakukan bundir, pasukan Aula Jiwa bekerja sama untuk menghancurkan formasi pedang Ti Jian. Karena Ti Jian sudah tidak kuat merasa di bawah tekanan para antek-antek Aula Jiwa, serta melihat Ziyan kewalahan membuka ruang spasial, Ti Jian mengarahkan sedikit kekuatannya untuk membantu Ziyan sehingga Xiaoyan dan rombongan bisa pergi dari tempat tersebut. Sambil membawa Xiaoyan pergi ke tempat aman serta melakukan pengecekan seluruh meridiannya, mengalami luka yang cukup fatal akibat serangan telak Tianjun Aula Jiwa. Guru Yao Lao jelas tidak akan tinggal diam, sehingga dia berniat membalaskan dendam ini kepada Aula Jiwa. Namun Peng Xian segera menenangkan suasana. Masalahnya, mereka harus secepat mungkin menyelamatkan Xiaoyan. Terlebih lagi dengan adanya bakat Yao Lao sebagai sesepuh alkemis di dunia Daochi, maka dia pasti memiliki cara lain untuk menyembuhkan Xiaoyan. Meski ucapan barusan memang benar, hanya saja Yao Lao tidak bisa memastikan hal tersebut. Pasalnya selama 3000 Burning Flame di tubuh Xiaoyan tidak padam, maka cedera yang dialami sang murid masih bisa terselamatkan. Tapi dalam kondisi tidak sadarkan diri, Guru Yao Lao cuma berharap jika mereka dapat menemukan lokasi yang dimana 3000 Burning Flame untuk menyerap seluruh energi spiritual wilayah bintang untuk membantu Xiaoyan memulihkan kondisinya. Mendengar hal tersebut, Peng Xian lantas menyarankan Yao Lao untuk membawa Xiaoyan pergi ke pavilion bintang jatuh. Pasalnya di area ini mengandung energi spiritual yang dapat membantu Xiaoyan. Terlebih lagi, meski nyawanya bisa terselamatkan, tapi dikarenakan lukanya terlalu serius, maka hal ini akan berdampak penurunan basis kultivasi Xiaoyan, serta lebih menyakitkan daripada kematian. Oleh sebab itu, sebelum benar-benar membawa tuan muda Xiaoyan ke pavilion bintang jatuh, Peng Xian lantas melakukan pemeriksaan dan tanpa sengaja menemukan pil yin yang ada di tubuh Xiaoyan, di mana pil tersebut bisa menjadi peluang besar untuk melakukan terobosan ke ranah selanjutnya, sehingga Yao Lao bergegas memimpin seluruh pasukan meninggalkan tempat tersebut. Nah, dikarenakan merasa sudah berada di lokasi perbatasan serta formasi bintang jatuh tidaklah bisa diketahui oleh orang luar, Peng Xian menggunakan selip giok untuk membuka gerbang teleportasi. Meski hal ini membuat Ziyan sangat kagum melihat formasi bintang jatuh, namun Peng Xian segera meminta seluruh anggota agar tidak menunda waktu. Oleh sebab itu, dia langsung membawa rombongan Xiaoyan menuju ke pavilion bintang jatuh.
Tak lama kemudian ketika Peng Xian baru saja menjelaskan beberapa hal mengenai Paviliun Bintang Jatuh serta mengucapkan welcome, sekelompok murid yang dipimpin oleh Qing Luan terlihat menghampiri mereka dan segera memberi hormat kepada guru besar Yao Lao. Akan tetapi mendengar percakapan bahwa Yao Lao ingin segera mungkin menyembuhkan luka Xiaoyan, Qing Luan mencoba untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Peng Xian langsung menjelaskan hal ini diakibatkan karena Xiaoyan memaksakan diri melawan seorang dojun bintang 5. Meski dikatakan Xiaoyan berhasil mengalahkan seorang dojun bintang 5, bahkan sulit mempercayai kejadian tersebut. Namun Peng Xian tidak memiliki banyak waktu mengatakannya secara detail, maka dia langsung berangkat memasuki Paviliun Bintang Jatuh. Alhasil setelah melakukan analisis, serta energi bintang jatuh akan memberikan dukungan penuh selama proses penyembuhan berlangsung, Peng Xian lantas meminta Yao Lao agar tidak mencemaskan Xiaoyan, sehingga kabar tersebut membuat 4 rekannya pun menjadi lega dan berharap kalau Xiaoyan dapat sadarkan diri. Nah, dikarenakan Yao Lao akan merawat Xiaoyan, baik Xiao Yixian, Ziyan, Tian Huo pun meninggalkan ruangan, sedangkan sang guru langsung memulai langkah selanjutnya dengan berbagai macam bahan obat yang diberikan Peng Xian. Satu tahun kemudian, meski pada awalnya Peng Xian mengatakan bahwa metode yang dilakukan Yao Lao seharusnya berhasil menyembuhkan luka Xiaoyan sepenuhnya, tapi belum sempat mengatakan sepatah dua kata, Qing Luan tiba-tiba mendatangi mereka di mana dia langsung memberikan informasi jika para murid baru saja menemukan buah jiwa di wilayah binatang reruntuhan kuno. Walaupun informasi ini sangat penting dan bisa memulihkan jiwa Yao Lao, akan tetapi Yao Lao langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia akan menunggu sampai Xiaoyan benar-benar sadarkan diri. Di sisi lain, tepatnya di area pegunungan, Ling Ying menyampaikan kabar jika dirinya tidak bisa menemukan jejak Xiaoyan. Meski perkataan ini membuat Sun Er dipenuhi rasa gelisah terhadap Xiaoyan, tapi Ling Yin mencoba untuk meyakinkan Sun Er dengan ketangguhan Xiaoyan sebagai orang yang memiliki tekad pantang menyerah, dia pastilah akan baik-baik saja. Oleh sebab itu, Sun Er cuma berharap menunggu kabar dari Xiaoyan. Sementara itu, di bawah alam kesadaran Xiaoyan, dia tanpa sengaja mengingat beberapa kenangan di masa lalu ketika bertemu Yapei, Hai Bodong, dan juga kedua kakaknya. Bahkan semua memori kenangan Ratu Medusa dan Sun Er. Hingga sang guru bersama sang ayah membuat Xiaoyan seolah-olah memancarkan energi berwarna keemasan serta menciptakan aura ledakan luar biasa hedon di seluruh menara Paviliun Bintang Jatuh. Di momen ini menyadari fluktuasi kekuatan barusan beneran dari Xiaoyan, sang guru langsung membawa rekan-rekan Xiaoyan menuju ke menara Paviliun Bintang Jatuh. Selain tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan sadarkan diri, Yao Lao sendiri bisa merasakan juga fluktuasi tersebut adalah kekuatan dojun. Sehingga alasan inilah yang membuat Xiaoyan tidak sadarkan diri selama 1 tahun penuh untuk mengumpulkan energi kekuatan untuk menerobos ke ranah selanjutnya.
Melihat peningkatan Rana Xiaoyan bukan hanya mengejutkan Qingluan, beberapa murid lantas beranggapan kalau Xiaoyan merupakan salah satu bermuda berbakat yang pernah mereka temui. Bersamaan dengan hal ini, Yao Lao segera menghampiri sang murid. Meski Xiaoyan sempat mengucapkan permintaan maaf karena membuat Yao Lao tersiksa di ruang penjara cabang aula jiwa, namun sang guru jelas tidak mau mempermasalahkan hal ini. Pasalnya, jika dibandingkan dengan penderitaan yang pernah Xiaoyan alami sampai detik ini, maka hal tersebut benar-benar itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, Yao Lao meminta Xiaoyan untuk mengesampingkan urusan ini terlebih dahulu, dengan alasan bukan hanya dirinya saja yang mengkhawatirkan Xiaoyan, tetapi keempat temannya ini lebih mengkhawatirkannya. 多谢诸位。 Di tengah-tengah momen kegembiraan tersebut, ketika Ziyan mencoba untuk menanyakan kapan Xiaoyan bisa membuatkan pil untuknya lagi, Xiaoyan sontak saja nggak habis pikir nih sama Ziyan, meminta Ziyan untuk bersabar terlebih dahulu. Bahwasanya setelah dia berhasil memurnikan 3 jenis api surgawi, maka Xiaoyan memutuskan untuk menciptakan tubuh baru untuk sang guru. Tapi Yao Lao meminta Xiaoyan agar tidak terlalu cepat mengambil keputusan, dengan alasan ada satu hal penting yang harus diketahui Xiaoyan. Selama Yao Lao dikurung di aula jiwa, dia telah menghabiskan banyak sekali energi jiwanya. Walaupun Xiaoyan bisa membentuk kembali tubuh sang guru, namun jika jiwanya terluka, besar kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan fatal bagi jiwa Yao Lao. Walaupun berhasil, kekuatan Yao Lao akan menurun drastis. 如何才能弥补老师损失的魂器？爹。 Peng Xian lantas menjelaskan selama Xiaoyan bisa mendapatkan barang langka yang disebut dengan buah yuan jiwa, maka hal ini bisa mengganti energi jiwa sebelumnya. Terlebih lagi benda tersebut berada di wilayah reruntuhan peninggalan kuno Dozeng. Mendapatkan penjelasan ini, Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan buah yuan jiwa. Di sisi lain, ketika rombongan aula jiwa melakukan hal yang sama, Tianjun aula jiwa ini mendengar kabar dari salah satu bawahannya jika Papiliun Bintang Jatuh bersama Xiaoyan mengirim pasukan menuju area peninggalan kuno. Tanpa basa-basi mendengar laporan tersebut, sosok Tianjun ini lantas memerintahkan setiap bawahannya untuk bergegas ke wilayah tersebut dan berjanji akan membalaskan dendam sampai mereka berdua bertemu kembali. Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Battle Through the Heaven episode 132 dan episode 133 kali ini. So pastinya kita akan lanjutin episode 134-nya secepatnya. Dan Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian ya guys ya. Dan jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jai Jen.